Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah fala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Bersama saya Istiqomah Santri Pondok Pesantren An-Nur Putri. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang menjaga akal. Sudahkah akal kita dijaga? Sudahkah akal kita ini digunakan dengan baik? Tanyakan pada diri kita sendiri. Baiklah. Dalam menjaga akal, sebenarnya itu gimana? Bagaimana cara menjaga akal? Menurut seorang ulama, dikatakan menjaga akal itu ada dua. Satu, menjaga akal secara protektif, yaitu dengan kita menjaga otak. Menjaga otak ketika bepergian, kita bepergian ya, pakai helm. Nah, berarti menjaga secara protektif. Yang kedua, menjaga akal secara produktif, yaitu bagaimana akal kita selalu bisa produktif, menciptakan atau digunakan untuk berpikir terus. Tapi ingat, berpikir yang positif, jangan berpikir yang negatif, bahaya, apalagi pikirannya ngeres. No. Jangan ya. Oke, dalam menggunakan akal, kita tidak boleh asal menerima info, terus kita olah dalam akal kita, dalam pikiran kita. Ya ini gunanya akal, untuk mengolah kabar, untuk melihat keadaan, pokoknya untuk berpikir. Itu guna akal kita. Oke, paham ya? Jadi, penggunaan akal, jangan sampai ternyata kita malah terjerumus gara-gara akal. Soalnya, akal itu kan menjadi perbedaan. Jadi, pembeda antara kita dengan makhluk yang lain. Makanya, banyak kan sering kita dengar, kalau manusia itu hebat, pintar, pokoknya bisa baik, maka dia akan bisa lebih baik dari malaikat. Tapi kalau dia buruk, dia bisa lebih buruk daripada setan atau iblis. Bahaya. Akal termasuk suatu aset dalam tubuh kita yang mana harus dijaga. Soalnya akal tidak lepas dari hati nurani. Makanya kalau akal kita ya, seumpama kita udah jadi profesor, udah jadi orang pintar, intelek seintelek-inteleknya. Tapi ternyata hati nurani kita nggak dipakai. Nanti nggak bakal kekontrol. Semuanya akan terlepas. Kita ngomong, kita kesana kesini, hanya ada kesombongan. Bahaya. Sebagai orang pintar, bahayanya di situ. Menggunakan akal dengan baik, tapi kalau nggak dikontrol bisa menjadi sebuah bahan kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, apalagi kita sebagai orang yang terpelajar, gunakan akal sebaik-baiknya. Kalau kita nggak mau menggunakan akal, ya sudah, pamit saja. Jangan jadi manusia. Manusia itu ya harus mau berpikir. Pikiran adalah pokoknya semua yang kita olah, kita ungkapkan, kita ekspresikan, itu semua ada dari pikiran. Ya, jangan cuma diolah dari hati nurani juga. Semuanya harus diolah dari hati dan pikiran. Sebagai orang terpelajar, kita harus bisa sinkron antara pikiran dan hati. Hati nurani kita sebagai pagar, sebagai tameng untuk semuanya. Maka dari itu, jadilah orang yang pintar tapi mampu mengontrol diri. Akal harus dikontrol dengan hati nurani. Hati nurani yang selalu benar, hati nurani yang selalu betul. Maka kita ikuti, jangan ikuti akal terus. Kalau menikah pun katanya ya, ini katanya, belum berpengalaman soalnya. Katanya kalau menikah, kita mencari pasangan dengan kriteria-kriteria akal. Nggak bakal nemu yang sempurna. Nanti kita kurang. Pakai hati, semuanya pakai hati. Hati kita, hati nurani sebagai pengontrol diri. Teman-teman di rumah dan dimanapun berada, di bulan Ramadan ini, sedikit demi sedikit, mari kita benahi diri, mari kita tingkatkan bagaimana kita menggunakan akal kita. Termasuk menggunakan akal termasuk dalam kita bertingkah. Kita tidak mudah emosi, kita bisa mengatur akal dan hati, kita tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah menvonis seseorang, atau bagaimana. Pokoknya akal kita, mari kita gunakan sebaik mungkin. Apalagi di bulan suci Ramadan, jadikan ini sebagai bulan pencari bekal, pembentuk bekal kita untuk bulan-bulan selanjutnya. Yaitu menggunakan pikiran dengan baik, memakai akal dengan baik, dengan kontrol dari hati nurani. Sekian dari saya, banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.